Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa yang ada di YouTube maupun di Facebook ya. Pada kesempatan kali ini saya sudah lama tidak bikin YouTube. Di sini saya ingin memberikan satu informasi terkait dengan kelas Kundalini ya. Karena ini kelas terbaru saya yang baru saya launching dan belum pernah saya untuk membuka kelas Kundalini seperti itu. Oke, sekilas ya saya ingin berbicara tentang apa itu Kundalini ya. Jadi di dalam tubuh manusia itu terdapat seperti apa ya? Seperti kelistrikan ibaratnya. Kayak kelistrikan ya. Kelistrikan tubuh. Jadi seperti tubuh itu seperti manusia itu seperti baterai ya, punya kelistrikan dalam bentuk energi. Kelistrikan dalam bentuk energi. Nah, di situ setiap sel dari tubuh kita itu ada kelistrikannya masing-masing atau disebut dengan kundalini ya. Nah, kundalini ini sumbernya sebetulnya ya, orbitnya atau sumbernya itu ada di ujung tulang ekor ya, ada di ujung tulang ekor. Itu kalau distimulasi atau diberi rangsangan seperti itu, dia akan menjalar naik seperti itu ya, melewati cakra-cakra sehingga banyak praktisi yang menyebutnya sebagai kebangkitan kundalini seperti itu ya. Jadi melewati cakra-cakra sampai ke atas sampai ke cakra mahkota, dan disitulah nanti terbentuklah namanya kesadaran murni. Jadi energi kesadaran sebetulnya, energi kesadaran murni. Nah, Kundalini sendiri sebetulnya ada dua cara atau dua apa ya istilahnya ya, dua arahan sebetulnya. Ada dua arahan. Jadi ketika nanti Kundalini naik itu bisa diarahkan menuju dua titik. Yang pertama adalah titik kemurnian. Titik kemurnian ini yang dimaksud adalah dimana hanya difokuskan untuk kesadaran murni ya, untuk kesadaran murni. Jadi orang tidak lagi membahas tentang duniawi, tetapi dia tujuannya adalah murni untuk hakikat atau untuk kesadaran murni atau untuk ilahi. Pokoknya macam-macam bahasanya, pokoknya untuk kesejatian lah, intinya seperti itu. Itu jalur pertama atau pengarahan yang nomor satu ya. Yang kedua ada pengarahan dengan sistem materialisasi perwujudan. Jadi ketika Kundalini naik kemudian digunakan untuk materialisasi, tapi nanti ujungnya juga kesadaran murni seperti itu. Jadi naik kemudian karena mungkin manusia itu masih membutuhkan untuk kehidupan ya, misalkan punya tujuan, punya cita-cita, punya impian dan sebagainya, itu bisa dikembangkan, bisa diwujudkan dengan bantuan energi Kundalini yang telah naik tersebut seperti itu. Nah, dari dua hal tersebut itu menimbulkan, semuanya menimbulkan efek samping, semuanya menimbulkan efek negatif ya sebetulnya kalau tidak pas. Yang pertama adalah ketika Anda pengen menuju sasaran kesadaran murni, pengen menjadi seseorang yang mencapai kesejatian. Ketika Kundalini Anda naik dan Anda tujuannya ke sana murni, maka yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan biasanya ya, penyakit, ekonominya murat-marit. Jadi di situ ketika ekonomi Anda murat-marit, ketika banyak masalah di dalam kehidupan Anda, justru itu pertanda bahwa Kundalini Anda itu naik atau sebagai pertanda bahwa Anda berhasil seperti itu dalam proses menuju berhasil ya. Karena apa? Di situ pembersihan karma, pembersihan informasi-informasi yang telah masuk ke alam bawah sadar kita ribuan tahun ya, itu dikuras habis, dibakar, dimurnikan istilahnya. Sehingga kemudian proses pemurnian tersebut menimbulkan efek-efek penghancuran ya, seperti itu ya. Semuanya yang ilusi itu akan dihancurkan kecuali yang hakiki seperti itu. Nah, sampai titik di sini
ketika nanti si pelakunya itu dia masih terbersit, dia kepengen sesuatu, dia kepengen sesuatu hal yang berbau duniawi, dia sudah pengen menuju ilahi, tapi dibalik itu dia ingin duniawi juga, maka yang terjadi adalah itu juga berbahaya ya. Itu juga berbahaya karena itu akan menimbulkan pergesekan juga, pembakaran juga. Ketika nanti itu nggak bisa melepas sepenuhnya pikiran dan perasaannya dari unsur duniawi, maka efeknya yang terparah adalah dia bisa terbakar sendiri, konslet ya, istilahnya listrik itu konslet ya, atau dia bisa terkena energi kundalini sendiri dari efek negatifnya sampai kepada titik kematian seperti itu. Nah itu yang pertama ya. Jadi memang benar-benar ini harus membutuhkan guru yang benar-benar expert, membutuhkan guru yang benar-benar sudah mengalami dan sudah tahu betul tentang jalur kelistrikan ini ya. Jadi ini langsung bermain di kelistrikannya. Jadi kita menggali kesadaran tapi langsung bermain di kelistrikan tubuh seperti itu. Jadi langsung bermain di sana. Nah yang kedua adalah jalur materialisme. Ini materialisasi, perwujudan, memanifestasi. Jadi energi kundalini naik kemudian dibuat untuk manifestasi, sehingga orang akan menjadi orang, kalau pengen sakti ya jadi sakti ya, kepengen kaya jadi kaya seperti itu. Pokoknya semua hasrat, semua ego, semua nafsu itu kemudian dituruti dulu ya. Nah, dipuaskan dulu istilahnya, dipuaskan dulu, kemudian pada titik ujungnya, karena kepuasan itu sudah mentok, pada titik ujungnya dia akan kembali ke kesadaran seperti itu. Nah untuk yang kedua ini juga perlu hati-hati sebetulnya. Jadi sama aja dengan yang pertama. Karena apa? Orang yang terlalu berkecimpung atau nyemplung ke dalam dunia perwujudan atau dunia atau duniawi bahasanya, keinginan, itu juga rawan terjebak kemelekatan juga. Dia melekat lagi dengan itu, dia melekat lagi dengan materialisasi, lupa dengan tujuannya, bahwa tujuannya bukan itu, terlalu asik di sana karena itu banyak kenikmatannya, ngomong bisa kun fayakun, orang bisa nyembuhin hanya di seperti itu ya. Tiba-tiba prospek, tiba-tiba banyak peluang, tiba-tiba banyak cewek datang dan sebagainya, sehingga kemudian itu bikin terlena ya, sehingga lupa tujuan akhirnya, bahwa tujuannya sebetulnya bukan itu. Tujuannya adalah untuk melampaui pikiran, melampaui ego, melampaui nafsu, dituruti dulu supaya ini berakhir pada ujungnya kesadaran. Tujuannya itu. Jadi ini juga ada sisi negatifnya juga, akan tetapi lebih ringan ya. Paling-paling orangnya nanti juga nyungsep lagi ke ego, atau dia kembali ke melekat lagi dengan duniawi. Seperti tidak sampai pada fase-fase yang berbahaya seperti yang pertama tadi. Makanya kemudian pembelajaran ini kita arahkan menuju materialisme, materialisasi, perwujudan, manifestasi, LOA ibaratnya bahasanya ya. LOA tapi menggunakan energi kundalini. Ini berbeda ya. Jadi kita menggunakan teknik itu dan kita mengarahkan ke sana biar lebih soft ya, lebih aman seperti itu ya. Memang relatif lebih aman. Nah, kelas ini adalah kelas sementara, kita buka kelas online ya. Nanti pembelajarannya akan di-share setiap jam 3 atau jam 2 malam. Jadi ini mohon maaf, ini untuk yang serius ya. Jam 2 atau jam 3 malam. Mengapa? Karena kita membutuhkan keheningan. Si pemateri membutuhkan sebuah kondisi yang benar-benar harus menyatu dengan alam, sehingga yang disampaikan nanti tidak berdasarkan dari egonya, ego saya seperti itu ya. Biar kita benar-benar hening dulu dalam penyampaian materi, karena ini juga harus hati-hati. Yang kedua, kelas ini akan selalu ada bimbingan lewat grup WA, bisa japri dan juga bisa by telepon seperti itu ya. Telepon WA terutama ya, yang lebih ringan seperti itu. Gambarannya kelasnya akan ini sudah buka untuk pendaftarannya ya.
Dan khusus untuk yang daftar sekarang sampai tanggal 27 Juli 2020 saya memberikan gratis pendidikan teknik seks tantra ya, pendidikan teknik seks tantra dasar ya, tapi itu sudah luar biasa, nanti bermanfaat untuk Anda seperti itu. Jadi seperti itu gambarannya ya untuk masalah kelas kundalini. Dan nanti ini ada biaya maharnya ya, biaya maharnya untuk sementara untuk launching pertama kali 1 juta ya. Untuk pertama kali ya, ini harga promo, ini masih murah, ini harga sementara, harga awal seperti itu. Karena ini kelas-kelas bergengsi sebetulnya ya, bukan kelas-kelas biasa, tetapi ini kelas khusus, kelas yang terutama nanti orang-orang yang sudah sedikit banyak mengalami kesadaran itu sebaiknya ikut kelas ini seperti itu. Karena ini kelas bisa dikatakan lanjutan, tetapi untuk orang awam pun bisa, karena nanti kita akan melakukan banyak pembahasan teori, itu lebih lama di awal. Kita harus jelas dulu apa itu kundalini dan sebagainya, jelas dulu sejelas-jelasnya ya. Ini harus jelas dulu. Jadi ini yang jarang dikupas oleh pakar-pakar atau praktisi kundalini seperti itu. Jadi harus jelas dulu teorinya. Kalau masalah kundalini, jelas dulu teorinya, jelas dulu arah-arahnya. Karena ini berhubungan dengan listrik gitu ya, listrik. Jadi seperti listrik, kita harus paham betul kabelnya, kita harus paham betul alirannya, kita harus tahu oh kalau kesini nanti konslet dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Sehingga yang terjadi adalah kita dalam menjalankan ini menjadi aman ya, tidak ada efek negatifnya, diminimalisir sebaik-baiknya seperti itu ya. Kira-kira seperti itu penjelasan dari saya untuk promo kelas kundalini ya, untuk awalan sebetulnya itu. Silakan nanti Anda ikut, bagi yang berminat daftar, nanti saya berikan artikelnya di bawah ini ya, artikelnya nanti di bawah ya, atau menghubungi nomor saya langsung 085843551117, 085843551117 seperti itu ya. Jadi sekilas untuk masalah promo kelas kundalini ya, karena saya lama nggak bikin kelas ya, makanya saya kemudian bikin yang berbeda, yang bergengsi, yang kundalini ini berbeda ya. Kelas yang saya adakan kundalini ini berbeda dengan kelas kundalini yang lain ya. Jadi nanti pembahasannya itu total berbeda, teorinya total berbeda ya, nggak sama dengan teori-teori yang sudah ada di Facebook maupun di YouTube yang lain lah, seperti itu ya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.